Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Sundari dari Prodi PGMI semester 7, mata kuliah pendalaman IPS yang diampu oleh dosen Bu Arum Nurcaya SSOS MA. Pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan kognitif, yaitu materi gejala alam di negara Indonesia dan negara tetangga. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih anak-anak. Hari ini kalian sudah bersemangat belum? Coba Ibu mau tes. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini anak-anak semuanya semangat. Mari kita lanjut ke materi hari ini. Udah ada yang tahu belum lanjutan materi yang kemarin? Bahwa hari ini kita akan belajar apa, ayo? Ya, benar. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberitahukan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu apa sih itu gejala alam. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kalian untuk memahami apa sih gejala alam yang ada di negara Indonesia ataupun di negara tetangga. Coba Ibu mau tanya, di sini udah ada yang tahu belum apa sih itu gejala alam yang ada di Indonesia ataupun di negara tetangga kita? Ya, betul kamu. Bencana alam itu bisa termasuk gempa bumi, tsunami, banjir ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa gejala alam di negara Indonesia ataupun di negara tetangga itu ada yang sama dan ada juga yang beda. Seperti ini, gejala yang pertama itu adalah siklon tropis, yang mana siklon tropis hanya ada di negara tetangga dan sangat jarang sekali terjadinya siklon tropis di negara Indonesia. Dan yang kedua ada gejala El Nino, yaitu gejala El Nino adalah gejala cuaca berupa penumpukan energi panas di Samudra Pasifik bagian selatan. Dan yang ketiga, nah itu juga berada di negara-negara tetangga kita yang mengakibatkan panasnya itu bisa termasuk ke negara Indonesia. Dan yang ketiga nih, di sini ada gempa bumi dan tsunami, dan yang terakhir ada banjir. Di sini Ibu hanya menjelaskan sebagian gejala alam yang terjadi di negara Indonesia dan negara tetangga. Tapi selain dari yang Ibu jelaskan pun masih banyak. Kalian nanti bisa mencari tahu ketika kalian sudah sampai di rumah. Bisa bertanya dengan kakak-kakak, bisa ditanya dengan orang tua, apa sih gejala alam selain gempa bumi, tsunami, dan banjir. Yang pertama tadi Ibu sudah katakan, apa sih itu siklon tropis? Udah ada yang tahu belum? Apa pengertian dari siklon tropis tersebut? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Lalu, radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Dan siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26 Celcius. Dan ini terjadi di negara tetangga. Dan untuk wilayah Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa, termasuk wilayah yang tidak dilalui oleh siklon tropis. Kalian bisa lihat gambar di samping ini adalah gambar ketika siklon tropis itu terjadi.
Dengan adanya siklon tropis ini menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras dan angin kencang, juga mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal. Kalian bisa lihat tentang kejadian atau ketika terjadinya siklon tropis di laut. Lalu yang kedua, selanjutnya ada gejala El Nino. Gejala El Nino itu terdapat di negara tetangga, yang mana gejala El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau bisa disebut dengan SML, yang mana di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Dengan terjadinya gejala El Nino ini yang berdampak kekeringannya lahan-lahan yang ada di negara Indonesia dan juga mengakibatkan kematian atau keterlambatan pertumbuhan karena kekurangan mata air yang disebabkan oleh gejala El Nino tersebut. Selanjutnya, untuk gejala alam nih, sekarang bagian yang ada di negara Indonesia, tapi di negara tetangga juga sudah pasti ada. Gejala alam selanjutnya adalah dampaknya lebih besar di negara Indonesia maupun di negara tetangga, yaitu gempa bumi dan tsunami. Sudah ada yang tahu belum apa sih gejala atau akibat penyebab dari gempa bumi dan tsunami tersebut? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempengan bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan bantuan yang mengakibatkan getaran yang terjadi di bumi. Dan terjadinya gejala alam gempa bumi itu bisa mengakibatkan rumah roboh, tanah longsor, ataupun bisa memakan korban jiwa yang kena reruntuhan. Nah, ataupun apa sih yang dimaksud dengan tsunami ya? Tsunami itu serangkaian gelombang ombak laut. Tsunami itu serangkaian gelombang ombak laut yang besar yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, kita bisa simpulkan akibat dari adanya gejala alam gempa bumi ataupun tsunami bisa mengakibatkan atau kerugian yang sangat sama persis, yaitu yang sama persis ya, seperti tadi rumah roboh, tanah longsor, ataupun memakan korban jiwa. Dan yang terakhir, gejala alam di negara Indonesia ataupun di negara tetangga adalah banjir. Banjir adalah peristiwa ataupun keadaan di mana terendamnya suatu daerah ataupun daratan karena volume air yang meningkat, ataupun bisa disebut dengan banjir bandang. Adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbentuknya aliran sungai pada alur sungai tersebut. Nah, bisa kalian lihat pada gambar contoh banjir yang merendam seluruh kota. Dengan adanya gejala alam, banjir itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak yang paling sederhana adalah terendamnya rumah warga sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Adapun dampak negatif banjir yang paling parah adalah dengan munculnya korban jiwa. Nah, untuk gejala alam di negara Indonesia ataupun di negara tetangga, Ibu cukupkan sekian untuk penjelasannya. Tugas kalian coba berdiskusi dengan teman sebangku atau teman sekelompoknya untuk mendiskusikan atau mencari apa sih gejala alam di negara Indonesia ataupun di negara tetangga selain yang tadi Ibu jelaskan.
Nah, selain itu, ibu memiliki pekerjaan rumah untuk kalian. Pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan, yang pertama, coba sebutkan yang termasuk gejala alam negara yang ada di Indonesia dan gejala alam yang ada di negara tetangga. Dan untuk pekerjaan rumah yang kedua, yaitu apa sih ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. Nah, baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.